Ya, halo teman-teman, selamat sore. Ya, ini sedang berada di Kedung Ombo. Ini ada Kedung Cinta. Wah, ini ada lambang cinta nih. Uish. Seru ya. Teman-teman, selama PPKM atau selama masa pandemi, dunia training tentu mengalami penurunan yang luar biasa karena memang tidak boleh ada pertemuan kumpulan kerumunan. Jadi banyak sekali aktivitas training berubah menjadi training online. Apakah training online efektif? Ya bisa efektif, bisa tidak, tapi bisa juga tentu banyak kekurangannya ya. Interaksinya kurang, beberapa hal tidak bisa dipraktekkan. Namun kelebihannya adalah bisa jarak jauh, bisa dari mana saja. Tapi kalau bicara soal impact seperti segitiganya Kirkpatrick, impact-nya tentu tidak akan lebih hebat dibanding ketika dengan offline karena banyak aktivitas role play yang bisa dipraktekkan ya tergantung materi juga ya. Namun demikian teman-teman, kita berharap pandemi segera selesai, kita bisa lakukan aktivitas secara online ke offline, kita bisa membuat training-training yang lebih seru, lebih impactful. Ya tentu dunia bisnis sekarang ini mengalami penurunan, tentu kelesuan itu hal yang wajar, impact yang hampir semua orang terdampak dari COVID-19. Nah, namun demikian teman-teman, ketika tidak ada yang melakukan, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mencoba, tentu bangkitnya akan jauh lebih lama. Namun kalau ada mulai yang bangkit, mulai pede, mulai optimis, membangun harapan, hal itu bisa saja menjadi lebih cepat. Jadi teman-teman yang punya bisnis, segera pikirkan bagaimana strategi-strategi baru, bagaimana mendapatkan cara-cara baru, membangun bisnis, membangun jualannya bisa mulai tumbuh lagi. Nah biasanya yang paling seru memang sales ya. Jadi bisnis itu kalau salesnya bagus, biasanya selesailah 90% masalah bisnis Anda. Tapi kalau salesnya ambruk, ya sudah. Ya sekarang saat ini banyak sekali bisnis yang salesnya drop sampai 10, tinggal 10%, 20%, 30%. Tentu akan lemes ya. Tidak menutup kemungkinan banyak sekali restoran-restoran yang mengajukan kredit ke perbankan, kesulitan angsur, kesulitan membayar cicilan dari investasinya. Ya kita doakan mudah-mudahan bisa mulai bangkit. Jangan lupa ikut vaksin. Kalau sudah vaksinnya merata, herd immunity-nya tercapai, mungkin bisa lebih cepat. Nah, jangan menunggu pandemi selesai, jangan menunggu COVID hilang. Mulai saja cari terobosan-terobosan baru. Apakah harus secara digital, jualannya secara online, atau delivery, atau apapun. Yang jelas, orang bodoh menemukan jalan buntu, orang biasa menemukan jalan keluar. Orang kreatif menemukan banyak sekali jalan keluar ya. Nah sekarang ini masih sepi nih, masih tutup di Kedung Ombo, belum boleh masuk, mobil belum boleh masuk. Nah kalau kita pelajari zaman dulu ya, zaman Pak Harto nih Kedung Ombo, ya bukan apa-apa. Tapi sekarang setelah dibendung jadi bendungan, kanan kiri bisa mendapat manfaat ya, ada perairan untuk sawah dan segala macam. Ya segala sesuatu diawali tentu dengan hal yang sulit ya, hal yang buruk, hal yang susah, itu hal yang wajar. Namun long term pasti membawa manfaat. Coba kita lihat Kedung Ombo ini dulu juga ada kasusnya, orang diusir susah, kemudian berhasil dan ada pertumbuhan atau perbaikan di bidang pertanian. Jalan tol Jakarta-Bandung dulu zaman Pak SBY juga banyak diprotes, tapi sekarang menjadi manfaat. Mungkin jalan-jalan yang lain dibangun Pak Jokowi, sekarang masih dapat protes-protes, tapi long term pasti akan membawa manfaat. Ya, lakukan saja hal yang baik, positif, insya Allah domino efeknya akan selalu positif. Tetap semangat, bangun harapan, selalu ada jalan. Oke teman-teman, ya jalan-jalan ke Kedung Ombo. Kita nikmati sebentar ya, suasana hutan yang sepi selagi nggak ada orang. Di sini ada Kedung Ombo, Kedung Cinta, tapi saya sendirian nih.
Bye.